Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa rezeki terasa sempit, usaha sudah dilakukan, doa tak pernah putus, namun hasil seolah tertahan? Banyak orang tidak menyadari, ternyata penghalang rezeki bukan hanya dari luar rumah, tapi justru berasal dari dalam rumah, bahkan dari dapur, tempat yang setiap hari kita gunakan. Islam mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga keberkahan. Dan keberkahan itu sangat sensitif terhadap adab, kebersihan, niat, dan sikap kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan, maha bersih dan menyukai kebersihan." Hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita renungkan bersama 9 kebiasaan di dapur yang bisa menghalangi rezeki menurut Islam. Jangan buru-buru tersinggung, karena ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling mengingatkan. Yang pertama, membiarkan dapur kotor dan berantakan. Sahabat, dapur adalah tempat mengolah makanan, sumber energi keluarga. Namun sayangnya, banyak dapur dibiarkan kotor, piring menumpuk, lantai berminyak, sisa makanan berserakan. Padahal Rasulullah SAW sangat menekankan kebersihan. Dalam hadis disebutkan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dapur yang kotor mengundang penyakit, kemalasan, bahkan mengundang hewan pengganggu. Secara spiritual, rumah yang tidak dijaga kebersihannya kehilangan keberkahan. Yang kedua, menyimpan piring dan alat makan dalam keadaan kotor semalaman. Banyak orang berkata, nanti saja dicuci, capek. Padahal kebiasaan ini sangat dibenci dalam adab Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah bejana dan ikatlah tempat air, karena syaitan tidak membuka yang tertutup." Hadis riwayat Muslim. Membiarkan peralatan makan kotor terbuka semalaman bukan hanya soal kebersihan, tapi mengundang energi negatif dan hilangnya keberkahan rumah. Yang ketiga, memasak tanpa menyebut nama Allah. Sahabat, ini sering dianggap sepele. Masuk dapur langsung masak, lupa basmalah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, syaitan berkata, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Lupa menyebut nama Allah saat memasak dan makan membuka celah bagi syaitan dan keberkahan pun menjauh. Yang keempat, menyia-nyiakan makanan. Sering kita masak berlebihan lalu dibuang. Nasi sisa jadi sampah, lauk tak habis dibiarkan basi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Pemborosan makanan adalah bentuk tidak mensyukuri nikmat, dan ini salah satu sebab rizki ditahan. Yang kelima, mengeluh saat memasak atau menyiapkan makanan. Mengeluh, marah, kesal saat memasak, apalagi jika disertai kata-kata kasar, tanpa sadar merusak niat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Memasak untuk keluarga adalah ibadah besar jika diniatkan karena Allah. Tapi jika dipenuhi keluhan, pahalanya bisa gugur, bahkan keberkahan pun hilang. Yang keenam, tidak menjaga kehalalan dan kebersihan bahan makanan. Sahabat, makanan haram atau syubhat yang masuk ke rumah akan berdampak besar. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis Tirmidzi. Rizki halal adalah kunci doa dikabulkan. Dapur yang tidak dijaga kehalalannya menjadi penghalang rizki dan doa. Yang ketujuh, memaki atau bertengkar di dapur. Dapur sering menjadi tempat emosi meledak, padahal malaikat menyukai ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat pertengkaran dan kata-kata kotor. Makna dari hadis-hadis sahih tentang adab rumah. Ketika dapur dipenuhi amarah, keberkahan rumah pun pergi. Yang kedelapan, tidak berbagi makanan padahal mampu. Masak banyak, tapi tetangga kelaparan. Islam sangat menganjurkan berbagi. Rasulullah SAW bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada tetangganya, meskipun hanya kaki kambing. Hadis Bukhari dan Muslim. Berbagi dari dapur justru melapangkan rizki, bukan menguranginya. Yang kesembilan, tidak bersyukur atas makanan yang ada. Mengkritik masakan terus-menerus, membandingkan, merasa kurang. Ini tanda kurang syukur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika suka, beliau makan. Jika tidak, beliau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Kurang bersyukur adalah awal dicabutnya nikmat. Penutup, sahabat yang dirahmati Allah, rizki bukan hanya soal uang, tapi ketenangan, kesehatan, keharmonisan, dan keberkahan. Mulailah dari dapur. Perbaiki niat, jaga kebersihan, perbanyak zikir, dan syukuri setiap makanan. Semoga rumah kita menjadi rumah yang didatangi malaikat, bukan tempat singgah setan. Dan semoga Allah melapangkan rizki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin.